Shalom semuanya. Ih, gak kelihatan Umi, Egi sama Cindy. Sini aja. Gak kelihatan. Tuh. Gak kelihatan. Ada dua anak Umi gak kelihatan. Ah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita panggil Caroline untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kalimat kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau hadir menjamah setiap kami. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh kasih tos kiri kanannya. Siap memuji Tuhan, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, semua Engkau yang di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dia berkuasa atas hidup kita, amin. Semua namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, siapa Dia? Nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan semua. Dia nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Panggil Dia, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Ini yang kami
setiap kita di ruangan ini sudah menerima daripada Tuhan, amin. Yang sudah menerima kuasa dari Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk kuasa yang Kau berikan Tuhan. Sama-sama lebih kencang lagi tepukannya buat Tuhan kita. Diberi kuasa Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh. Dipakai ya, pakai ya. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku. Semua sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja. Kuasa dari Raja. Mana nih cewek-cewek? Menaklukkan musuh. Mari yang cowok-cowok. Bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku. Siapa aja bila Allah ada bersama. Siapa aja lawanku. Sungguh besar Engkau perisai. Iman dalam siapa? Kau yang memberi. Ku bersorak merayakan. Terpujilah. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja katakan. Kau perisai hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi. Ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah segala raja. Yang menerima kuasa dari Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Dia. Sorak haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dia Allah terlebih besar dari apapun yang kita hadapi. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Janjimu tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Ini waktunya Tuhan, kami anak-anak muda, kami generasi Yeremia yang terus mau mengisi hidup kami sejak kami masih muda. Sehingga nanti di usia lanjut kami terus memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Karena dari awal kami muda, kami sudah diajarkan nilai kebenaran Kristus. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini, agar hanya kehendak-Mu yang terjadi. Datanglah kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Letakkan hamba di belakang salib-Mu agar hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Berbicaralah, berkuasalah Kau atas hamba. Ampuni segala salah dan dosa-Ku, agar tidak menjadi penghalang dan menyampaikan berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Di sini kalau amin artinya duduk ya. Haleluya, puji Tuhan. Hai guys, apa kabarmu? Ih, ada 100 orang loh di tempat ini. Ih, dicuekin. Guys, apa kabarmu? Yakin luar biasa. Coba lihat wajah kiri kanannya. Ini wajah luar biasa bilang. Kenapa luar biasa? Nggak ada yang tahu? Tuh kan, bilangnya luar biasa. Ditanya kenapa kamu luar biasa? Pada bengong. Hello? Anybody home? Hihi. Kenapa kita luar biasa? Karena Yesus kita luar biasa. Tapi wajah kalian guys nggak menunjukkan wajah-wajah orang yang luar biasa. Kalian sedang menunjukkan gini, masalahku yang luar biasa. Coba bilang sebelahnya gini. Yuk, bangun. Wake up, ya. Guys, sudah kenal sebelahnya? Sudah ya, saya yang belum kenal dengan kalian ya. Karena ini kali pertama saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena kata orang gak kenal maka gak sayang ya. Nama saya Samuel Mohede Sudarmo ya. Saya asalnya dari Jogja, mama saya dari Sulawesi. Nah kalau kalian ada dengar atau ada baca tadi di flyer ada tulisan nama Mohede, yakin dan percaya dengan imanmu, saya bukan artis. Ya, saya hanya sepupunya artis, ya, cuman beda nasib gitu aja ya. Mereka lebih terkenal, saya lebih terpelosok, ya, haleluya. Yuk, saya kesini dengan istri saya, wanita paling cantik satu-satunya sedunia dan sejagat raya dalam hidup saya. Haleluya, sayang boleh berdiri, ya. Nah, ini istri saya kan, cantik kan? Cantik lah, kalau nggak cantik saya pulang ini. Ya guys, kami berdua melayani di Rock Ministry di Tangerang, sama-sama di Tangerang, tapi kami di pinggir Tangerang ya. Jadi tempat kami persisnya TPL ya. Tahu TPL? Tepian pinggir laut ya. Jadi kami Tangerang paling ujung dekat pinggir laut ya. Kalau kalian mau nyebrang ke Pulau Seribu, nah dekat daerah situlah pelayanan kami. Ya, guys, kami berdua di sini melayani. Dan istri saya dulunya bukan seorang anak Tuhan, bukan seorang hamba Tuhan, dia anak haji, ya, mamanya hajah, ya, dia kurang ajar sama bapak emaknya, murtad dari Muslim, masuk terima Yesus, dan hari ini jadi hamba Tuhan. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan, ya. Tapi kalian jangan ada yang senang dulu, wih itu terang dan gelap bisa bersatu, berarti gue boleh dong kenalan sama si Abdullah, enggak, ya. Kenapa? Karena itu tergantung kehendak Tuhan. Oke? Malam hari ini saya akan bawa firman, judulnya Humility Brings Honor. Oke, ada yang tahu artinya? Hello? Wajah kalian wajah-wajah British. Ya? Masa nggak ada yang tahu? Humility brings honor. Artinya dilarang buang ludah di sini. Haleluya. Humility brings honor, kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Kak boleh tampilkan slide-nya? Oke, ya.
Cereng, deng, 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 deng. Oke, sip. Ya, Allah menentang orang yang tetapi mengasihi orang yang, sekali lagi. Allah menentang orang yang tetapi mengasihi orang yang, enak banget kalian saya yang baca Alkitabnya tinggal nyambung ujung-ujungnya doang ya. Yuk sama-sama baca dengan semangat. 3, 2, 1. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke? Malam hari ini kita akan bahas tentang kerendahan hati. Kenapa penting dibahas tentang kerendahan hati di Youth? Di sini siapa yang generasi milenia? Boleh angkat tangan? Oke. Yang Gen Z? Nah ini generasi Zebra Cross ya. Haleluya. Ya benar ya Kak ya, generasi Zebra Cross ini. Kak ininya boleh dipasang pointernya? Sudah? Kok nggak nyambung? Oke. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 karena cuma 2 ayat. Ayat yang ganjil yang pria yang baca. Yang ganjil siapa yang baca? Pria. Yang merasa pria baca. Ayat yang ke-6 yang genap wanita yang baca. Kalau nanti ada yang gak baca firman saya suruh maju ke depan. Ya, gendernya apa? Oke? 3, 2, 1. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Guys, kerendahan hati ini yang sangat penting dari usia kita muda. Yang setuju katakan amin. Khususnya di era zaman milenia dan Gen Z, kerendahan hati ini makin lama makin pudar. Makin lama makin hilang. Ya, iya Kak, bener ya bro ya? Iya wajah lu aja wajah songong ya. Iya, gitu. Kenapa? Anak-anak muda sekarang makin lama makin gak sopan. Saya mengalami hal yang sama. Anak saya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Dan kalian tahu untuk manggil anak sekarang, saya panggil anak saya, dia kamarnya di lantai 2. Dari nada bariton sampai nada tenor dia gak kunjung tiba. Namanya Dimas, saya panggil Dimas, enggak. Dimas, Dimas, enggak juga. Istri saya dapat hikmat dari Tuhan. Pak, capek nanti kamu, WA aja, enggak lama dia pasti datang. Bener Bapak Ibu, saya tanya gini, hebat juga kamu ya. Saya WA, Dim ke kamar papa dong. Enggak nyampe 2 menit dia ketok pintu kamar saya. Kenapa Pak? Papa manggil. Keren ya? Itu bukan keren, itu kurang ajar. Ya, itu enggak keren. Nah maka itu malam hari ini saya mau ajarkan buat semua generasi muda, generasi milenia, kalian harus tahu bahwa kerendahan hati itu mendatangkan kehormatan karena membawa kasih, karunia dan perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang, perkenanan Tuhan. Dan membuat kita menjadi teladan dan berkat bagi, guys, gimana hidupmu mau jadi berkat? Kalau engkau gak pernah belajar rendah hati. Ada satu cerita dalam kehidupan perjalanan pelayanan kami, satu pelayanan kami di mana anak itu cukup aktif, ya dia nggak lebih tua dari kalian, sama-sama juga ya kurang lebih sama-sama di era milenia. Mamanya pedagang di pasar, papanya kuli bangunan, dan satu ketika papanya diizinkan Tuhan mendapat satu musibah, menghadapi kecelakaan dan akhirnya tidak produktif. Akhirnya ibunya yang menjadi backbone, tulang punggung. Dia bekerja. Sepanjang hari ibunya selalu minta tolong sama dia. Dia bilang begini, nanti kalau mama ke pasar, tolong kamu yang cuci baju ya. Nah nanti sudah selesai dijemur, sore jangan lupa diangkat. Apa yang kalian tahu? Apakah anak ini mengerjakan? Hello? Dikerjakan enggak? Itu karena kalian. Anak ini mengerjakan. Dia kerjakan. Dari mulai mencuci, kalau kalian disuruh mungkin enggak dikerjain kali ya.
Kelihatan dari wajah-wajahnya. Pada saat dia diperintahkan ibunya, dia kerjakan. Tetapi dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat jemuran itu semenjak sore, mamanya pulang dari pasar dan dia tanya, "Ce, itu kok jemuran belum diangkat?" "Angkat, Ce, nanti udah mau malam." "Iya, Mas, sebentar." Mamanya pulang jam 3 sore. Sampai jam 4, "Ce, angkat jemurannya." "Iya, Ma, nanti." Dan akhirnya tepatlah pada hari petang dan matahari terbenam. Menjelang matahari terbenam, mamanya mulai emosi. "Ce, kuping kamu di mana sih? Mama minta tolong dari tadi, udah teriak-teriak, kamu gak mau tolongin mama, kamu memang benar-benar gak punya perasaan ya." Ibu-ibu kalau ngomel kan kayak begitu ya. Iya, karena istri saya kalau ngomel seperti itu, jadi saya hafal. Dan dia mulai keluar, "Aduh mama berisik, ntar kamu kan bisa. Ce, ini udah malam. Kamu lihat ntar lagi matahari terbenam, jemuran belum diangkat." "Mah, udahlah mah, gak usah marah-marah. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam." Keren ya? Udah salah pakai firman. Nah ini generasi sekarang. Akhirnya mamanya tanya, "Ce, sepanjang hari ini apa sih yang kamu kerjain sampai kamu ngangkat jemuran aja gak bisa?" Dan dia jawab gini, "Ma, temanku tuh kecelakaan tadi siang. Dan dia butuh pertolongan." Mamanya tanya, "Emang teman kamu ada di mana?" "Temanku di Papua, Ma. Tadi siang dia kecelakaan." Keren ya? Bisa bayangkan? Begitu pedulinya kalian terhadap orang yang jauh di sana. Sementara emakmu setengah mati, kau gak peduli. Coba bilang, kayaknya itu gue banget deh. Bilang sebelahnya. Halo? Oh enggak. Haleluya. Berarti di sini anak-anak yang dipulihkan. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di sini nggak ada yang seperti itu ya. Yang banyak di luar sana. Tapi dahsyatnya yang di luar sana malam ini lagi ikut yud di sini. Haleluya. Ya. Kerendahan hati mendatangkan kehormatan karena membawa kasih karunia Tuhan. Hari ini yuk kita belajar sebagai generasi muda, sebagai generasi Yeremia. Kalau kau mau diberkati Tuhan, kau harus belajar humble dari mulai hari ini. Yang setuju katakan amin. Kau harus belajar rendah hati dari mulai hari ini. Sekalipun mungkin ilmumu lebih tinggi dari papamu, ilmumu lebih hebat dari ibumu, kau lebih tahu segalanya. Tapi hari ini belajarlah dengan satu nilai yang namanya humility, kerendahan hati. Karena humility itu penting. Kenapa dia penting? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Hello? Kenapa kerendahan hati itu penting? Tadi sudah kita baca ayatnya. Ya, berarti gak nyimak dong. Kerendahan hati itu penting. Karena apa? Karena kerendahan hati itu menarik kasih karunia Tuhan. Klik Kak. Jelas? Kerendahan hati menarik kasih karunia Tuhan. Guys, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bilang sebelahmu, ingetin, kamu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oke? Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka itu kita penting untuk belajar rendah hati. Kau gak boleh sombong, kau gak boleh merasa tinggi hati, aku lebih hebat, lebih tahu. Sekalipun sekarang sudah masuk dunia AI, segala sesuatu bisa dicari. Kalau zaman saya dulu menanya ilmu pengetahuan, menanya sebuah pengetahuan harus tanya papa saya atau mama saya. Dan apa yang keluar dari perkataan mereka dan saya anggap itu yang paling valid dan akurat. Tapi hari ini gak bisa. Kalian memang lebih canggih, kalian memang lebih hebat. Kami mengakui sebagai orang tua, anak-anak sekarang otaknya lebih canggih, lebih hebat. Makanya gak heran kalau anak-anak sekarang banyak yang ngibulin orang. Haleluya, gak ada yang ngaku. Karena saking canggihnya otak anak-anak sekarang, gak heran kalau anak-anak sekarang lebih hebat untuk ngibulin orang tuanya. Tapi saya percaya anak-anak di tempat ini semua anak-anak yang jujur dan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati dan memberikan kasih karunia-Nya. Klik. Kerendahan hati membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bro, sis, kalau masa depanmu mau diberkati Tuhan, masa depanmu mau sukses, masa depanmu mau gilang gemilang,
Apa saja yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Poin kedua, terapkan dalam hidup kita. Membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sehebat-hebat yang kau, mau bergelar dokter pun sekalipun. Tapi jika kita hidup tanpa Tuhan, is it nothing. Amin. Yuk hari ini, sekalipun kita hebat, kita pintar. Lewat kerendahan hati, kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup kita datangnya dari Tuhan. Kau gak akan pernah bisa berhasil, sukses, sekalipun kau mungkin cum laude dalam jenjang predikat dari pendidikanmu. Tapi ketahui dengan benar, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, kita nothing. Hari ini kita belajar rendah hati. Rendah hati sama siapa? Tadi jelas firman-Nya katakan sama orang tua, siapapun dia, bukan hanya kedua orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita harus belajar rendah hati. Harus belajar namanya submission, kepenundukan. Karena sekarang ini belajar sebuah submission itu tidak mudah buat anak-anak. Anak-anak era milenial, anak-anak era Gen Z itu nggak mudah untuk ditundukkan. Saya sebagai hamba Tuhan dan saya juga seorang marketplace di Human Research Department di perusahaan kami mengalami krisis dalam rekrutmen karena kenapa anak-anak Gen Z susah diatur. Hello. Dan saya berdoa anak-anak yang susah diatur itu tidak ada di tempat ini. Amin. Karena kenapa? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan hidupnya tunduk pada otoritas Tuhan. Hari ini, yuk kita belajar. Kerendahan hati membawa kehormatan sejati. Di mana kehormatan sejati datangnya dari Tuhan, bukan dari pujian atau pengakuan manusia. Klik. Yuk, guys, belajar tentang kehormatan sejati. Kau mau dihormati, kau mau disanjung, kau mau berprestasi. Effort kita memang harus ada. Tetapi firman katakan, kalau manusia yang mengangkat, maka dengan mudah juga manusia yang menjatuhkan. Namun kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan, menjatuhkan. Amin. Maka itu kehormatan itu datangnya dari Tuhan. Hari ini persiapkan dirimu, buka hatimu sejak masa mudamu. Engkau hidup melekat dengan Tuhan, engkau hidup melekat dengan melayani Tuhan, engkau hidup melekat dengan melayani sesama. Maka Tuhan akan berkenan atas engkau. Klik. Yuk hari ini Tuhan memuliakan orang yang rendah hati. Anak muda hari ini belajar untuk tunduk. Belajar untuk rendah hati. Kak boleh dikeluarkan aja Kak, karena pointernya seperti agak macet. Ya, diklik aja. Orang yang rendah hati dihormati orang lain, sebab karakter orang yang rendah hati itu tulus dan tidak sombong dan mau melayani, bukan dilayani. Yuk hari ini boleh cek diri kita masing-masing, siapa yang hari ini masih suka minta dilayani? Masih suka untuk minta dipenuhi keinginannya. Hari ini bertobat. Karena kenapa? Tugas kita bukan dilayani, tapi kita harus melayani. Come on. Guys, bro, sis, yuk hari ini. Tugas kita melayani. Kita bukan untuk dilayani. Hari ini persiapkan dirimu. Saya mau melayani Tuhan sejak saya muda. Amin. Saya mau melayani sesama karena saya tahu tugas saya harus melayani. Supaya apa? Supaya hidup saya jadi teladan. Ada saat orang melihat saya, orang melihat Kristus. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan. Kedua, ketiga, hello, anybody home? Coba colek sebelahnya. Kau tidur ya? Haleluya. Tadi saya tanya, ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan. Siapa yang mau kaya?
Kalau ada yang nggak angkat tangan, saya bingung kalian kalau siap untuk miskin. Ya, siapa yang mau kaya? Angkat tangan tinggi-tinggi, setengah-setengah kematian. Haleluya. Ya, semua mau kaya. Ya, semua mau dihormati, punya kehormatan, punya kedudukan, punya pangkat, punya prestasi, punya jabatan. Ada yang di sini yang cita-citanya yang punya jabatan? Kalau ada boleh angkat kaki dari tempat ini. Haleluya. Ya, karena kalau kalian sampai bilang saya gak pengen kehormatan Pak, saya bingung ya. Karena cita-cita kita punya kehormatan dan kehidupan. Itu yang paling keren. Akarnya kembali kepada kerendahan hati. Bro, kau gak bakal jadi pria sukses kalau hari ini kau gak belajar untuk rendah hati. Ingat, bukan tampangmu doang yang memikat hati wanita. Tetap semua wanita itu matre. Setuju? Tanamkan dalam mindset pria. Semua wanita itu matre. Nggak ada wanita mau sama cowok kere. Ada coba wanita boleh angkat tangan yang pengen sama cowok kere? Nggak ada. Semua wanita mau pengen dengan cowok yang kaya. Punya kehormatan, punya kehidupan. Enak aja gue kawin habis itu gue jadi gembel sama lu, ogah. Ya, nah dengar dengan baik. Kau harus menghidupi anak orang nanti. Beli dia. Bro, bocoran ya. Buat kayak gini aja, tiap bulan jutaan. Belum whiteningnya, skincare-nya, foundation-nya, bedaknya, lipstiknya, mani-pedi, massage dan sebagainya macam. Ngerawat satu gini doang, makanya satu aja, jangan coba-coba dua. Puyang. Jelas? Makanya untuk belajar supaya jadi kaya, hari ini kau hidup harus takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan atas hidupmu. Pada saat dia berkenan atas hidupmu, apa saja yang kau minta diberikan. Oke, klik. Kerendahan hati membuat hati kita menjadi berkat. Blessing of humility. Kak keluarin aja semuanya. Pastor, kita sampai jam berapa ya? Oh oke. Ya, jangan sampai saya kelewatan. Orang yang rendah hati akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebab orang yang rendah hati fokus pada kebutuhan orang lain. Yuk hari ini, hidup kita harus jadi berkat. Dimulai dari mana? Keluarga. Setuju? Dimulai dari keluarga. Sis, jangan terlalu sibuk dengan handphonemu. Bantuin makmu, ya. Karena dia sedang berjerih lelah membesarkan kamu. Bro, jangan terlalu heboh dengan gamemu, ya. Tinggalkan gamemu, bantu bapakmu, ya. Bantu ibumu. Bilang sebelahnya, bantu orang tuamu. Amin. Haleluya. Jangan terlalu asik sama gamemu. Ya, gamemu gak akan membawa keabadian. Jangan nanti bapakmu udah dalam peti baru kau nangis. Papa, jangan pergi. Udah jadi mayat percuma. Hari ini dia lagi hidup mengabdi pada orang tua. Hari ini dia lagi hidup buat dia bahagia. Lewat apa? Prestasimu. Lewat apa? Life storymu. Lewat apa? Memoriummu. Dari mana datangnya? Hidup dari humility. Dimulai dari keluarga. Orang yang rendah hati selalu menghargai dan menghormati orang lain tanpa ada perbedaan. Yuk hari ini mulai belajar hidup kita. Rendah hati di hadapan Tuhan. Sekalipun kau lebih tahu, tapi belajarlah untuk menjadi teladan. Bahwasanya seperti ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Ya. Jangan sekarang dikit-dikit ya, anak-anak era sekarang. Kalau ngomong cukup kita ngomong kamu, lu, gua. Yang di Ragunan jangan dibawa-bawa. Apalagi yang di Taman Safari, jangan dibawa-bawa. Karena kenapa? Anak-anak sekarang kalau ngomong dikit-dikit bawa hewan piaraan. Lu, jor, no. Anjay. Halo? Masih ada yang seperti itu di sini?
Nggak ada yang ngaku ya maksudnya saya. Ya, pembicaraan seperti itu membuktikan satu value, engkau sedang tinggi hati. Engkau sedang tidak rendah hati. Kenapa? Engkau menyamakan temanmu dengan hewan. Artinya engkau sedang sombong. Oke, mau nggak hari ini belajar? Kita ngomong, siapa namanya? Sebutin. Hai Esti, kau luar biasa. Jangan baru ketemu, nyet, lama nggak ketemu sama lu ya. Ya Tuhan, ciptaan Tuhan loh. Ya, cantik-cantik gini dibilang nyet gitu ya. Dibilang jir. Nah, yuk, itu sebuah nilai kesombongan. Tanpa kita sadari, menguasai mindset kita, talumus kita, otak alam bawah sadar kita. Bahwasanya kita meremehkan teman kita. Kita meremehkan orang lain. Hari ini kita belajar. Dimulai dari perkataan. Dimulai dari apa? Kebiasaan. Dimulai dari apa? Value of karaktermu. Hari ini kita bentuk. Value karakter kita harus seperti Kristus. Sekalipun dihina, sekalipun dicaci maki, sekalipun diapain, dilukai, dicambuk dan segala macam, dia tetap rendah hati. Oke? Yuk, hari ini kita mau merenung gak? Apa kesombongan yang masih kau lakukan hari ini? Masih gak kita suka bilang gini, apa? Gak tahu apa-apa, udahlah Pak. Ya gak apa-apa Cik, kalau mau angkat aja supaya juga saya tahu. Dia mau timekeeper, dia ragu-ragu. Yuk hari ini kita belajar ya. Dimulai dari gaya hidup kita. Anak-anak muda dengar dengan baik. Latihlah gaya hidupmu hari ini yang tunduk pada otoritas Tuhan. Dimulai apa? Dari perkataan. Perkatakanlah perkataan-perkataanmu yang mengandung berkat supaya engkau menjadi berkat, blessing. Disinilah kita belajar bagaimana satu kerendahan hati itu menghasilkan kehormatan, menghasilkan kekayaan. Klik. Lakukanlah kerendahan hati agar mendatangkan kehormatan lewat sikap hati, tindakan nyata dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk klik cepat aja Kak, karena waktu kita sudah terbatas. Yang pertama, teladani yang Yesus lakukan. Yesus datang bukan untuk melayani tapi dilayani. Kerendahan hati terlihat ketika melayani dengan tulus tanpa mencari pujian, penghargaan dari orang lain. Dimulai apa? Melayani keluarga, melayani gereja, melayani orang lain, masyarakat. Ada yang di sini mau melayani kaum marginal, anak-anak cacat, anak-anak bawah jalan, pinggiran? Ada yang mau boleh angkat tangan? Haleluya, berarti semuanya masih tinggi hati. Yuk kita belajar melayani dari mulai keluarga, gereja, masyarakat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini siapa yang masih tiap pagi ambil waktu untuk saat teduh di hadapan Tuhan? Teneng. Ayo jangan ragu-ragu, angkat tinggi-tinggi. Ya, tanganmu diperhitungkan malaikat. Ya, hari ini belajar rendah hati. Dimulai apa? Ambil saat teduhmu setiap pagi. Itu bentuk value engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Bentuk kepenundukan kita di hadapan Tuhan adalah kita mengandalkan Tuhan sebelum kita melakukan apapun. Sekali lagi saya bentuk kepenundukan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu apapun. Dan apa caranya? Relation, fellowship. Karena yang Tuhan inginkan bukan hartamu, bukan karirmu, bukan jabatanmu. Tapi yang dia inginkan, heart of father and son. Atau yang dibilang sonship, bapa dan anak. Maka itu hari ini kita belajar. Punya kerendahan hati, bangun hubunganmu dengan Tuhan sebagai bapa dan anak. Bangun hubunganmu dengan Tuhan lewat apa? Baca firman Tuhan. Siapa yang di sini rutin baca Alkitab? Baca, pastornya yang baca. Yang lain rutin baca TikTok. Haleluya. Rutin baca novel, ya. Yuk, jangan jempolmu lincah untuk Mobile Legend.
Jangan jempolmu lincah untuk kepoin status orang. Tapi jempolmu begitu ditanya, imamat itu kitab perjanjian lama atau perjanjian baru? Halo? Halo? Yakin lama, itu imamat atau imamat? Zakaria perjanjian lama, perjanjian baru? Lama, lama atau baru? Yakin, Yudas perjanjian lama baru? Nah. Oke, yuk kita belajar. Guys, bangun habitmu untuk melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan dunia. Supaya kejayaan, kehormatan, kehidupan ada pada kita. Yuk, scroll Alkitabmu. Kepo sama firman Tuhan. Jangan kepo sama status orang. Ih, kenapa dia nih? Wah, lagi kayaknya putus nih. Ya, gagal nih. Gua deh mau coba-coba masuk. Ya, capek. Oke. Yuk, hari ini kita belajar. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Serius, ini yang terakhir. Ya, janji, saya janji, ini yang terakhir. Oke. Hormati orang lain dengan tulus. Seperti tadi saya sampaikan, belajar bangun habitmu. Respect kepada orang lain. Respect kepada orang tua, respect kepada temanmu. Sekalipun kalian seumuran, tapi hari ini belajarlah untuk respect. Ya, jangan lagi bilang, ih gila lu. Nanti kalau dia gila beneran kamu yang bingung. Ya, yuk hari ini kita belajar respect. Mau mendengarkan keluhan orang lain, jangan gampang menghakimi. Hargai pendapat teman, hargai pendapat yang lain. Hendaklah kamu saling menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Amin. Yuk hari ini, siapa yang mau belajar untuk rendah hati? Tahu kunci rendah hati? Siap untuk dihina. Ada yang siap? Ada yang siap? Yakin tampang kayak kamu mau dihina, nggak balas dengan marah. Coba sini saya hina-hina. Guys, dengar dengan baik. Ya, teladani karakter Yesus. Sejak dia muda, dia hidup melekat dengan firman. Sekalipun usianya hanya 33 tahun something, tapi hidupnya jadi teladan. Hidupnya jadi berkat. Yuk hari ini, jangan minder karena engkau muda. Tapi sejak dari muda, belajarlah jadi teladan. Sejak kita muda, belajarlah jadi berkat. Sehingga pada saat nanti kita berlanjut usia, hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, saya undang WL pemusik boleh maju ke depan. Kak boleh klik kesimpulan. Orang yang rendah hati tidak berpusat pada dirinya sendiri, melainkan memiliki kasih yang tulus kepada orang lain. Melayani tanpa mencari penghargaan, menghormati orang lain, dan membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Orang yang rendah hati pastilah punya integritas, kesederhanaan, dan ketulusan. Anak-anak muda dengar dengan baik. Dihormati. Kau mau jaya, kau mau punya kehidupan. Tuhan, aku pengen punya cowok ganteng, berpendidikan, ya, punya gaji yang wow, sudah punya segalanya, nggak ada, ya. Pengen? Yuk, saya mau tanya para wanita, kepengen punya jodoh seperti itu? Gak usah malu-malu di hadapan Tuhan. Atau kepengen punya Tuhan, aku pengen punya cowok yang ganteng, gak apa-apa, gak ada kerjaan, gak apa-apa Tuhan. Yang penting dia ganteng. Gak ya? Dan kau para pria, kau mau dapat seorang wanita yang hidupnya takut Tuhan. Mencintaimu bukan karena hartamu, tapi ketulusan hatimu. Mencintai keluargamu. Dan yang terpenting dia mencintai Tuhan. Kita para pria, semua itu hari ini kita bisa panjatkan di hadapan Tuhan. Kita boleh naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau nanti selesai aku kuliah. Aku bekerja di perusahaan ini. Dan aku mau berkarir di sana.
Guys, gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan bisa sediakan segala sesuatunya. Tuhan bisa penuhi. Tapi yang Tuhan mau, sudahkah kau mengandalkan aku dalam hidupmu? Sudahkah kau mengutamakan aku dalam hidupmu? Sehingga hidupmu benar-benar menjadi saksiku di dalam dunia. Hari ini anak-anak muda, sudahkah kau menghormati orang tuamu seperti kau menghormati Kristus? Sudahkah kau mengasihi ayah dan ibumu agar lanjut usiamu dan diberkati di mana tanah kau berpijak? Hari ini jangan jadi anak-anak pembangkang, jangan jadi anak-anak yang sombong, tapi jadilah anak-anak yang rendah hati di keluargamu, di gerejamu, dan di masyarakat di mana tempat kau ada. Kalau hari ini mungkin kita pernah membantah orang tua kita, bahkan mungkin kita pernah menghardik orang tua kita, menjawab orang tua kita, berkata-kata kasar. Hari ini buka hatimu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, forgive me, ampuni aku Tuhan. Malam ini aku ngerti dengan nilai keberadaan. Aku harus belajar humility, aku harus belajar kerendahan hati. Aku mau membantu ibuku tanpa harus disuruh. Aku mau membantu ayahku sebelum aku diperintahkan. Hari ini ambil bagianmu di hadapan Tuhan. Yuk, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ambil beberapa menit ke depan, kau boleh merenungkan apa yang pernah kau lakukan terhadap keluargamu. Dari sikapmu, perkataanmu, pikiranmu. Setiap kami di tempat ini. Mungkin kami pernah melakukan sebuah kesalahan, suatu kesombongan. Malam ini Tuhan, kami mau datang dan kami mau bertobat. Ampuni kami Tuhan, atas sebuah kesombongan kami dari perkataan kami, dari tindakan kami. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
malam hari ini kau telah dengar kebenaran firman Tuhan, ketahuilah Allah berfirman dalam Taurat. Dia katakan, aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagimu. Aku merancangkan rancangan damai sejahtera. Hari ini kau adalah biji matanya Tuhan. Hari ini kau berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu sejak kau masih muda. Jangan tumpuk dosamu, hari ini keluarkan dosamu. Dan isi dengan kebenaran firman Tuhan kehidupan yang baru. Sehingga masa tuamu tergenapilah syair lagu yang kita nyanyikan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Amin. Sungguh indah yang Tuhan pikirkan buat kita. Hari ini master plan of God, Dia tidak pernah membiarkan anak-anak yang jatuh dan tergeletak. Bangun, ubah hidupmu, datang di hadapan Tuhan. Buat persekutuanmu dengan Tuhan secara pribadi. Seperti Yeremia, dia tidak mengerti tentang memimpin kota, tapi dia minta hikmat daripada Tuhan. Maka tergenapilah janji Tuhan atas Yeremia. Hari ini, hamba berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, dalam studi mereka, dalam karir mereka, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buatlah mereka berhasil dan beruntung. Dalam kehidupan mereka, keluar dan masuknya mereka. Hamba berdoa, ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus pagari mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka tidak terkontaminasi dengan kenakalan-kenakalan remaja, pergaulan bebas, seks bebas, pornografi, porno aksi, narkoba, obat-obatan, lesbi, homoseksual. Dijauhkan dari setiap anak-anak kami yang malam hari ini hadir beribadah. Secara khusus iman mereka mulai hari malam ini semakin bertumbuh. Semakin hari semakin naik level. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yuk buat pembicara kita malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Panggil saudari Elsa mulai berdoa untuk persembahan kita. Mari saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang disampaikan hamba-Mu Bapak Samuel. Kiranya Tuhan berkati Bapak Samuel dimanapun Bapak Samuel pelayanan ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, kesehatannya ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu ini nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman ini ya Tuhan, yang mampukanlah setiap kami Tuhan untuk memberikan untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan, seperti-Mu ya Tuhan. Dan terutama bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, keluarga, sesama dan gereja-Mu di mana tempat kami melayani-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati, bukan karena kesombongan kami ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangannya memberi, dan biarlah persembahan ini bisa dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang perkasa, Dia Bapaknya
baptisan. Gereja kita akan mengadakan baptisan pada tanggal 14 September 2025. Lalu ada katekis yang harus diikutin pada tanggal 17 Agustus dicoret ya, karena kita nanti merayakan 17 Agustus. Jadi 24, 31 kita ada katehisasi. Jadi teman-teman youth yang belum dibaptis boleh mendaftar kepada Tante Jutian, nomor yang ada di layar. Silakan Bapak Cecing. Terima kasih Pak Samuel yang telah memberitakan firman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anakku, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini. Saya mengundang untuk membangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di dalam tatamu yang kudus Tuhan. Terus hamba Tuhan berdoa buat hamba-Mu Pak Samuel Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah menyampaikan hamba-Mu di tempat ini Tuhan untuk memberitakan setiap firman-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, bahkan setiap pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya secara khusus juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, di dalam studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya jika mereka sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dan percaya kepada Engkau dan mengandal sepenuhnya kehidupan mereka pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan berkat yang berlimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Terimalah berkat, shalom, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak. Mari kita foto dulu, maju ke depan.